Mau jual bayi kan? Diam, polisi. Diam, kami polisi ya. Bapak diam. Kami tahu, udah kami ikuti ya, polisi. Dengar dulu. Dua wanita Parubaya ini tertangkap basah oleh petugas Satreskrim Polrestabes Medan saat bertransaksi jual beli bayi. Gerak-gerik keduanya telah diintai polisi sejak tiba di lokasi transaksi, yakni di Jalan Kuningan, Kota Medan, Sumatera Utara. Keduanya pun langsung dibawa polisi untuk proses penyidikan di Mapolrestabes Medan. Kepada polisi, mereka mengaku membeli bayi tersebut dari seorang ibu dengan harga 20 juta rupiah. Ibu kandung si bayi dan perantara transaksi kini juga sudah ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka. Jadi memang awalnya ibunya ini karena ekonomi. Jadi dia menawarkan anaknya untuk menutupi kebutuhan ekonominya. Selain menangkap 4 tersangka, polisi juga menyita uang tunai sebesar 20 juta rupiah dari tangan ibu kandung si bayi. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Seorang wanita muda asal Bandung, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi tak berdaya dan bersimbah darah di wilayah Kabupaten Garut. Sementara itu, aksi pelaku perampokan berbaju polantas di salah satu gerai layanan transfer bank di Riau terekam kamera CCTV. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Ezra Hadianto. Aksi perampokan yang dilakukan oleh seorang pria dengan mengenakan pakaian polisi lalu lintas terekam kamera CCTV kantor agen bank di Pelalawan, Riau. Pria tersebut datang dan berpura-pura hendak menarik uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Namun, saat kantor agen dalam kondisi sepi, tiba-tiba pelaku menodongkan senjata tajam kepada 2 kasir yang berjaga. Lantaran takut, kedua kasir pun langsung menyerahkan sejumlah uang dari dalam laci mencapai total 72 juta rupiah kepada pelaku. Memang kaos tersebut biasanya dipakai oleh polisi lalu lintas sebagai baju dalam. Perkara ini masih dalam tahap penyelidikan dan siapapun yang terlibat dalam perkara ini akan kami lakukan penindakan hukum secara profesional. Kini, polisi masih memburu pelaku dan menyelidiki dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian tersebut. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusri untuk CSI RTV. Seorang perempuan muda di Garut, Jawa Barat ditemukan tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi bersimbah darah. Penyebabnya hingga kini masih didalami polisi. Sana terpeungi. Ayo nami sana mi. Peni Saptiani. Pani. Peni. Warga Kecamatan Mekar Mukti, Kabupaten Garut, Jawa Barat digemparkan dengan ditemukannya perempuan bernama Feni Septiani yang tergeletak bersimbah darah dengan sejumlah luka di bagian tubuh di rerumputan di pinggir jalan raya. Korban merupakan warga Kopo, Bandung dan sempat mendapatkan pertolongan sebelum akhirnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Pemembek, Garut. Belum diketahui secara pasti penyebab dari peristiwa tersebut, namun dugaan sementara mengarah pada tindakan kriminalitas berupa pembegalan. Bahwa ada korban di Kecamatan Mekar Mukti yang tergeletak di pinggir jalan, tapi itu korban tidak meninggal ya. Tapi sekarang sedang dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Jadi belum bisa diminta keterangan? Nanti kita minta keterangan kalau sudah bisa membaik korban. Oke, berarti belum ada petunjuk mengarah ke mana-mana gitu, Dan? Udah kita udah tahu. Nanti kita sampaikan. Masih didalami gitu, Dan ya? Ya, masih kita dalami. Memang udah ada beberapa paket keterangan yang kita dapatkan dari kejadian tersebut. Hingga kini kasus ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSI RTV. Setelah menjalani rangkaian pemeriksaan, Armor Toreador, suami dari selebgram Cut Intan Nabila, ditetapkan sebagai tersangka. Motif penganiayaan, tersangka diperkoki istri sedang menonton video porno.
Armor Toreador, pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dan istrinya, Cut Intan Nabila, akhirnya ditangkap dan dijadikan tersangka oleh Satreskrim Polres Bogor. Dari hasil pemeriksaan sementara, penganiayaan yang dilakukan Armor dipicu dari sang istri yang memergoki pelaku tengah menonton video porno di telepon genggamnya. Bahwa motifnya, saya sampaikan mohon maaf, hasil pemeriksaan dari tersangka, mohon maaf saya sampaikan bahwa si tersangka ketahuan menonton video porno. Hasil pemeriksaan tersangka, namun kami ingin menggali pemeriksaan dari korban. Polisi hingga kini belum melanjutkan pemeriksaan terhadap korban terkait motif penganiayaan pelaku karena korban masih mengalami trauma dan luka memar. Selain tindak kekerasan dalam rumah tangga, Armor juga dijerat pasal kekerasan terhadap anak dan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna untuk CSI, RTV. Diduga berniat kabur usai menabrak warung, satu unit mobil mewah dikepung dan dirusak warga di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan deretan berita kriminal viral lainnya kami sajikan dalam Bispinal. Jangan miss berita kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Aku udah pilihin nih buat kamu 3 berita kriminal yang lagi viral. Kita cek yuk, ada apa aja ya? Hulala, ada mobil sedan mewah nih yang hancur dan ringsek usai diamuk warga di Jalan Cengkareng, Jakarta Barat. Lagian sih, udah ketahuan nabrak warung, malah mau kabur. Ya, pengemudi mobil mewah berikut ini nggak tahu deh kenapa, entah ngantuk atau mungkin mabuk ya, sampai bisa nabrak warung di pinggir jalan. Main-main sih sama akamsi alias anak kampung sini. Jadinya mobil si penabrak dikepung deh tuh sama warga. Bahkan saking gemesnya sama pengemudi yang gak ada niat baik buat selesaiin masalahnya nih, warga sampai pakai helm, tongkat kayu dan celurit buat rusakin mobil pelaku biar mau berhenti. Warga makin kesel karena pelaku sama sekali nggak mau keluar mobil dan malah nekat mau nabrak-nabrakin warga yang mengepungnya nih. Mobilnya udah didorong-dorong, digoyang-goyang, sampai diancur-ancurin pun tetap bikin pelaku milih kabur aja tuh. Padahal kata warga, kalaupun turun terus tanggung jawab, nggak akan dipukulin kok. Tapi kelihatannya sih si pengemudi emang udah ada gestur minta maaf dari dalam mobil ya. Mungkin emang takut dia tuh kalau keluar nanti babak belur deh. Tapi akhirnya si mas pengemudi mau kok keluar mobil di balik perlindungan beberapa warga. Ya takut dikeroyok. Info yang Miss Binal dapat sih kasusnya udah diselesaikan secara kekeluargaan dengan dibantu mediasi dari Bapak Polisi. Iya memang bener, kita semua bersaudara toh. Kita lanjut yuk, berikut ini ada kepala desa bukannya kasih contoh etika yang baik, ini malah arogan tuh kayaknya. Video viral satu ini merekam aksi arogan kepala desa di sebuah posyandu di Gampong Kebun Tempen, Perelak Barat, Aceh Timur. Nah, si kades ini tiba-tiba aja menendang meja tempat naruh makanan posyandu sampai semua makanannya jatuh ke tanah. Aduh, sayang banget sih Pak sama makanannya, bukan bapaknya. Infonya sih sebelumnya si Pak Kades emang udah terlibat cekcok sama salah satu kader posyandu. Katanya si kader ini protes kalau dia nggak terima dipecat sepihak sama Pemda. Terus dia sekalian nanya tuh, kok gaji saya juga belum dibayar ya? Nah ini nih diduga yang bikin si Pak Kades kesel banget karena minta duitnya dikasih saat itu juga.
Eits, tapi belakangan si Pak Kadesnya mengelak kalau katanya itu bukan dia yang direkaman video, melainkan salah satu aparat desa lain. Ah, yang benar Pak. Udah ngelak, akhirnya ngaku juga tuh kayaknya kalau emang Pak Kades yang terekam di video. Tapi ini udah damai juga ya Say. Pak Kadesnya bilang kalau gaji kader Posyandu itu belum cair dari pusatnya. Tapi ya udah deh, akhirnya pakai duit pribadi Pak Kadesnya dulu buat bayar kader yang protes tadi. Ya oke lah ya. Kita lanjut yuk ke berita viral yang terakhir nih. Ulala, ada geng motor di Bandung, Jawa Barat yang awalnya sok keren tuh, gegayaan kebut-kebutan di jalan sambil bawa senjata tajam. Siap abang jago. Tapi aksi sok jago mereka akhirnya ciut sehabis berhasil ditangkap sama tim Prabu 1 Polsek Arcamanik pas lagi berkeliaran di Jalan Cingiset, Bandung. Awalnya polisi ngejar-ngejar konvoi motor yang mencurigakan. Dari cara bawa motornya, boncengannya lebih dari 2 orang, sampai ada yang kelihatan nyembunyiin senjata tajam tuh. Nah, bener kan? Pas ditangkep, mereka ngaku tuh kalau mereka dari geng motor wisata malam Valvoline. Beda banget ya aksi sok jagoan pas sebelum ditangkep sama muka-muka nunduk nggak berdaya pas udah diamanin polisi. Nah, dari penangkapan ini, polisi juga menyita 1 samurai, 1 stick baseball, dan sebuah batu. Ada 9 orang nih yang ditangkap sama polisi dan langsung deh diamanin ke Mapolsek Arcamanik untuk dikasih pembinaan. Aduh Dek, ngapain sih Dek malam-malam malah kebut-kebutan, segala bawa batu sampai samurai lagi. Aduh. Yuk para orang tua lebih ketat lagi yuk awasin anak-anaknya. Masa nggak marah sih anak-anaknya nggak ada di rumah udah di atas jam 10 malam gitu. Nah pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Dah. Kejahatan selalu terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari seringkali peluang tindak kejahatan justru muncul dari korbannya. Brigadir Susan akan memberikan tips bagi kita untuk mengurangi peluang menjadi korban dari tindak kejahatan. Dalam CCTV, sisi lain tindak pidana. Tidak hanya merekam kejahatan yang terjadi, CCTV juga seringkali merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan, baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian. Seperti aksi yang satu ini, sahabat, mari kita saksikan bersama videonya. Deketin, pepetin. Santai, pengalaman gue, belum taruh mah liwat. Cakep. Gue potong dulu nih ya gemboknya. Jangan goyang-goyang ya. Gue mau lompat. Ada. Jempol gue jangan injak bro. Ada. Lah, dibilang jangan goyang-goyang malah nyungsep. Bodoh bener. Lah, gimana turunnya ini? Tulung, mak. Yah, tepos dah pantat gue. Nah, kita lihat nih sahabat. Cik, ada nih yang mau melakukan aksinya, 3 orang bajing loncat. Nah lihat tuh dilingkari ada gunting yang siap untuk menggunting gembok sahabat. Kemudian temannya udah naik dan tiba-tiba direm dan jatuh duar. Nah lihat bingung nih temannya, bingung nih mau kemana dia. Akhirnya apa yang dia lakukan? Menjatuhkan dirinya ke jalan. Nah sahabat, ini sangat-sangat berbahaya bagi pengendara atau pengguna jalan lain yang mungkin ada di jalan saat itu atau berada di belakang truk ini, sahabat. Nah, bajing loncat ini sangat-sangat meresahkan sekali bagi truk-truk pengangkut barang dan juga para pengguna jalan lainnya.
Dan sahabat, bajing loncat ini masuk di dalam tindak pidana pencurian dan diatur dalam pasal 362 KUHP, di mana pasal ini menyebutkan barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Nah sahabat, untuk itu sebelum melakukan perjalanan khususnya truk yang memuat barang untuk dicek kembali keamanannya. Dan kami juga dari pihak kepolisian akan meningkatkan patroli pada tempat-tempat rawan terjadinya bajing loncat. Dan selalu ingat sahabat, karena kejahatan bisa terjadi kapan saja dan setiap ada kesempatan. Sahabat, bengkel mobil di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat hangus terbakar. 2 mobil yang sedang diservis di tempat itu juga dilahap si jago merah. Warga sekitar berusaha memadamkan api, namun ledakan sempat terjadi beberapa kali. Ada. Ya Allah, berasa banget apinya dari sini. Jangan lewat sini. Bakaran, Pak. Allahu Akbar. Orangnya udah keluar semua kan? Warga di kawasan Curug, Cimanggis, Depok, Jawa Barat panik saat api membakar satu bengkel di wilayah itu. Ya Allah. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan bengkel dan hampir menyambar ke rumah-rumah di sampingnya. Petugas pemadam kebakaran Kota Depok mengalami kesulitan untuk memadamkan api karena sumber air jauh, alat tidak berfungsi maksimal, dan akses jalan yang sempit. Bahkan salah seorang petugas sempat terkena ledakan saat proses pemadaman. Diduga kebakaran terjadi karena percikan api dari alat pemotong yang menyambar ke tiner. Gerinda tadi bang? Iya gerinda. Tiba-tiba percikan apinya nyambar. Api kena tiner gitu. Tapi nggak ada yang luka atau korban? Nggak ada. Ada berapa mobil di sini bang? Aman semua. Di sini ada 2 mobil. Oh yang tadi yang kebakar 2 mobil ya? Bang, artinya petugas yang terluka sempat terpental atau gimana bang? Nggak terpental sih, dia kena ledakan dari muka, terpental sedikit aja karena kaget. Mungkin. Berarti luka di wajah? Luka di wajah ringan. Semburan api ya bang? Semburan api dari ledakan, karena memang tadi kita sebelumnya nggak tahu ini tempat penyimpanan bahan bakar sama tiner. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan jadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Hadianto. Sampai jumpa.